Halo, selamat pagi. Anda kini bergabung bersama saya Tia Anissa dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda pagi ini. Informasi utama segera hadir di antaranya. Dua santri di Kabupaten Magelang tenggelam di sungai saat pembelajaran di alam terbuka. Di sela-sela kunjungan kerja, Presiden Joko Widodo membeli sepatu karya anak negeri. Seniman kaligrafi di Kota Solo menuangkan kreasi kaligrafi pada piring. Kita ke informasi pertama. Dua santri di Kabupaten Magelang tenggelam di sungai saat melakukan pembelajaran di alam terbuka. Satu santri ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Seorang santri warga Indramayu ini ditemukan tak bernyawa setelah diketahui tenggelam di Sungai Elo, Desa Blondo, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah, Rabu siang. Korban ditemukan 200 meter dari lokasi terpelesetnya korban. Tim petugas gabungan langsung membawa jasad korban ke Rumah Sakit Munthilan Magelang untuk menjalani pemeriksaan. Korban berusia 14 tahun itu merupakan satu di antara 20 santri yang bermain di tepi sungai saat pesantren menggelar pembelajaran di alam terbuka. Namun naas, remaja bernama Fazrul tersebut tercebur ke sungai. Ini masih dalam tahap pencarian satu korban lagi. Mudah-mudahan sampai dengan batas waktu pukul 5 sore ya, itu bisa kita ketemukan. Sementara itu, satu santri lain yang juga hilang tenggelam belum diketahui keberadaannya. Proses pencarian akan dilanjutkan hari ini guna mencari santri berusia 13 tahun tersebut. Pemerintah Kota Tegal dan Semarang kembali menaikkan status PPKM ke level 2 untuk mengantisipasi penyebaran varian baru corona. Kota Tegal kini memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat level 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal mengatakan penetapan status PPKM sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2022 tentang peningkatan kasus COVID-19. Capaian vaksinasi di Kota Tegal tergolong cukup bagus. Dosis pertama sudah mencapai 70% dan vaksinasi lansia sudah mencapai 60%. Sementara untuk kasus COVID-19 di Kota Tegal saat ini masih 0. Menaikkan status karena ada warga Kota Tegal yang dilaporkan positif COVID-19 namun terdeteksi berada di luar kota. Kita kan kasusnya juga masih 0. Kemarin memang ada 2 tetapi ternyata kan domisilinya luar Kota Tegal. Jadi di data kita masih 0 sih, belum ada penambahan kasus. Pemberlakuan PPKM level 2 juga diterapkan di Kota Semarang. Penyebabnya karena kondisi di wilayah aglomerasi Semarang Raya, yaitu Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal masuk PPKM level 2, sehingga otomatis Kota Semarang harus mengikutinya. Namun berdasarkan beberapa parameter, dari perhitungan tingkat transmisi penularan maupun percepatan vaksinasi, Kota Semarang seharusnya masih bisa berstatus PPKM level 1. Saat ini perhitungan tingkat transmisi kasus terkonfirmasi di Kota Semarang hanya 0,06%. Kemudian syarat lainnya adalah presentasi pasien yang dirawat di rumah sakit kurang dari 5%. Dan Kota Semarang hanya 0,5% sebab hanya 1 orang yang dirawat di rumah sakit. Aglomerasi Semarang Raya, Kendal, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, ini dalam beberapa hari ini sepertinya muncul kasus baru. Dan tiga-tiganya ini level 2. Sementara itu pertanggal 5 Januari 2022, kasus positif COVID-19 di Kota Semarang hanya 3 orang. 1 merupakan warga Kota Semarang, sementara 2 orang lainnya berasal dari luar Kota Semarang. Ali Mustafirin dan Sugiartono melaporkan dari Kota Semarang dan Kota Tegal. Karena belum semua anak divaksinasi, sekolah tingkat dasar di Kota Semarang menggelar sekolah tatap muka dengan kapasitas 50%.
Pemerintah Kota Semarang masih memberlakukan sekolah tatap muka terbatas 50% tingkat sekolah dasar. Kebijakan tersebut diambil karena vaksinasi anak belum rampung. Seperti di SDN Peleburan 4 Semarang. Pihak sekolah telah menyiapkan prasarana protokol kesehatan berupa tempat cuci tangan di depan kelas. Namun persiapan untuk pembelajaran tatap muka 100% tetap memiliki kendala. SD ini masih full day tapi 50% karena ini baru vaksin pertama yang nanti selesai di 11 Januari. Nah, kita harapkan nanti setelah itu vaksin kedua, kalau nanti sudah secara keseluruhan, nanti SD bisa mengikuti yang 100%. Kendala di ruang kelas, karena ruang kelas kami ini apabila kepatuhan prokesnya jarak satu siswa dengan siswa lain 1,5 sepertinya tidak mencukupi. Akan tetapi kami punya solusi yang lain, mudah-mudahan bisa berjalan dan bisa kami terapkan, yaitu tatap muka 100% dengan 2 shift. Sementara di Kabupaten Semarang, sejumlah sekolah telah melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah 100%. Salah satunya di SMP Negeri 2 Ungaran. Sejak hari Senin kemarin memasuki semester 2 tahun ajaran 2001-2022, SMP ini telah memperlakukan pembelajaran tatap muka 100% yang diikuti siswa dari kelas 7 hingga kelas 9 dengan jumlah 1.057 siswa dibagi menjadi 30 kelas. Anak-anak juga harus scan QR code waktu masuk di kelas dan saat mereka pulang dari sekolah untuk trackingnya. Di wilayah Ungaran ini sudah ada 3 yang 100%. Yang lainnya nanti kami lihat, kami atur secara khusus. Kenapa tidak bisa melaksanakan 100%, kasihan ketika Wilianto dan Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Kenaikan harga minyak goreng berpengaruh pada produksi olahan makanan jamur crispy di Kabupaten Klaten. Pelaku usaha olahan makanan jamur crispy di Kabupaten Klaten resah akibat melonjaknya harga minyak goreng. Harga minyak goreng kemasan yang 2 minggu sebelumnya sekitar Rp38.000 per 2 liter, sekarang naik menjadi Rp41.000 per 2 liter. Kenaikan harga minyak goreng tersebut sangat berpengaruh terhadap produksi olahan jamur. Setiap hari mereka rata-rata memproduksi sekitar 30 kg jamur. Sedangkan kebutuhan minyak goreng untuk proses produksi mencapai 15 liter sampai 20 liter per hari. Mengantisipasi kerugian, ia terpaksa menaikkan harga jual jamur crispy. Beralih ke informasi kriminal, pencuri motor di Kabupaten Rembang diamuk warga karena mencuri sepeda motor milik petani yang diparkir di tepi sawah. Salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Pemuda bernama Ihsan dihajar massa karena mencuri sepeda motor milik petani yang terparkir di tepi sawah Desa Sendang Asri, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Ihsan mencuri sepeda motor bersama kakaknya bernama Aan. Hanya saja Aan berhasil melarikan diri. Ihsan akhirnya dibawa ke Polsek Lasem, sedangkan Aan memilih menyerahkan diri pada Rabu malam. Kejadiannya itu orang menanam padi itu menoleh ke arah sepeda motor, lalu melihat anak sedang membuka jok dan kunci sepeda motor. Langsung diteriaki maling. Lalu diteriaki, "Hei, ada anak ambil sepeda motor." Langsung orang yang mencabut benih padi itu langsung teriak, "Maling, maling, maling," gitu. Kemudian pelaku utama itu kakak kandungnya, AA. Jadi setelah kita periksa secara maraton tadi malam, alhamdulillah sekira pukul 18.30 dari hasil komunikasi kami yang bersangkutan AA ini menyerahkan diri. Untuk kepentingan penyidikan, polisi menyita sepeda motor yang dicuri tersangka dan sepeda motor yang digunakan untuk beraksi. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian, sehingga terancam pidana penjara 7 tahun. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang.
3 perempuan yang terlibat kasus joki vaksinasi COVID-19 ditangkap aparat Polrestabes Semarang. Salah satu pelaku mengaku akan diberi imbalan Rp500.000 untuk disuntik menggantikan pihak yang seharusnya mendapatkan vaksinasi COVID-19. Inilah 3 perempuan yang terlibat kasus upaya perjokian vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Manyaran, Kota Semarang. Ketiganya ditangkap petugas usai praktik joki vaksinasi terungkap, yakni saat salah satu pelaku berpura-pura menjadi orang yang akan mendapatkan vaksinasi. Namun setelah identitasnya dicek petugas Puskesmas, ternyata dirinya bukanlah pihak yang dimaksud. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga menangkap 1 wanita lainnya yang berperan mencari tenaga joki vaksinasi COVID-19. Ternyata yang bersangkutan hendak melakukan vaksinasi, namun saat dilakukan screening antara fisik dan identitas diketemukan perbedaan. Misalnya foto yang ada dalam KTP itu berbeda dengan wajah yang datang atau si DS ini.